Halo teman-teman. Oke, di video kali ini kami akan membahas proyek kami yang terakhir, yaitu tentang decoder dan encoder. Nah, namun sebelum kami masuk ke percobaannya, ada baiknya terlebih dahulu kami menjelaskan apa sih tujuan kami melakukan percobaan ini. Nah, jadi adapun tujuan kami melakukan percobaan ini yang pertama yaitu Untuk memahami prinsip kerja decoder dan encoder pada rangkaian digital. Yang kedua, mempelajari bagaimana input binary diubah menjadi output tunggal decoder dan sebaliknya. Nah, lalu selanjutnya yakni melatih penggunaan IC decoder, misalnya pada IC 74LS138. Lalu dan juga encoder pada IC 74LS147. Lalu yang terakhir yakni menghubungkan hasil percobaan dengan konsep multiplexing, demultiplexing, dan juga pemulihan saluran data. Nah, itulah tujuan kami melakukan percobaan ini. Penasaran dengan percobaannya? Ikuti terus video kami. Nah, Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar dan membuat rangkaian decoder 3 ke 8 atau decoder 3 to 8 decoder. Jadi dimana pada rangkaian decoder 3 to 8 ini kita menggunakan IC dengan tipe SN74HC138. Kemudian kita menggunakan papan breadboard, ada lampu LED, resistor, dan double jumper. Jadi sebelum kita masuk ke percobaannya, lebih baik kita pahami dulu teorinya, yang dimana IC SN74HC138 ini merupakan IC decoder binary 3 ke 8. Artinya IC ini memiliki 3 pin input utama, yaitu A, B, dan C, yang bisa menghasilkan 8 output berbeda dari Y0 sampai Y7, dimana fungsinya adalah untuk mengaktifkan salah satu output dari 8 yang tersedia, dimana fungsinya itu untuk mengatur, kita bilang untuk mengontrol outputnya. Jadi fungsi CIC ini untuk mengontrol output dari keluaran IC-nya, yaitu LED tadi. Dengan kata lain, jika kita menekan tombol tertentu yang menghasilkan kombinasi input binary, maka lampu ini akan menyala sesuai dengan kode yang dihasilkan dari IC. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas fungsi komponen dan rangkaiannya. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut untuk penjelasan komponen-komponen dalam rangkaian decoder 3 to 8. Baiklah, yang pertama di sini saya menggunakan IC SN74HC138, yang dimana IC ini berfungsi sebagai decoder 3 to 8 yang menentukan output LED. Output ini aktif atau tidak aktif, menyala atau mati. Kemudian di sini saya menggunakan 3 buah push button, yang dimana ketiga push button ini berfungsi sebagai input binary A, B, dan C. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan 8 buah LED. Ini berguna sebagai output visual dari decoder. Kemudian ada 11 buah resistor, yang dimana 3 buah untuk push button yaitu sebagai resistor pull down, dan 8 buah untuk pembatas arus LED. Oke, kemudian nanti kami akan untuk menyalakannya kami menggunakan satu daya atau adaptor sebesar 5 volt. Oke, sekarang saya akan menjelaskan skema hubungan pinnya, yang dimana pada pin 1 dihubungkan ke push button 1, yang dimana inilah nanti yang jadinya jadi input A nya. Kemudian pin 2 dihubungkan ke push button kedua, yang dimana inilah nanti jadinya jadi input B nya. Kemudian pin 3 dihubungkan ke push button 3 sebagai input C. Kemudian pin 4 dihubungkan ke ground sebagai enable aktif rendah. Kemudian pin 5 itu juga dihubungkan ke ground, sama dengan pin 4 itu fungsinya sebagai enable aktif rendah.
berbeda dengan pin 5. Pin 5 dihubungkan ke VCC, yang dimana pin 5 ini adalah enable aktif tinggi. Selanjutnya pin 7 itu langsung kita hubungkan ke output, ke output ke lampu 7. Oke, kemudian kita pasang ground, kita hubungkan ke ground juga. Oke, kemudian dari mulai pin 9 sampai ini pin 11 sampai pin 15 itu dihubungkan ke output lampu dari mulai Y0 sampai Y6. Oke, yang kemudian PCC ini kita hubungkan langsung ke sumber tegangan positif. Oke, kemudian setelah semua itu terhubung, di sini kita menggunakan resistor tadi seperti yang saya sudah jelaskan. Kita menggunakan 8 buah resistor ini sebagai pembatas arus pada LED. Kemudian kita jumper lagi karena resistornya tidak sampai ke groundnya atau ke negatifnya, kita jumper lagi menggunakan kabel. Semua jangan ada yang tersisa, dan pastikan kabelnya ini memang benar-benar mencapai breadboardnya. Begitu juga dengan push buttonnya, kita hubungkan menggunakan resistor ke ground. Di sini untuk push button resistor yang digunakan itu pull down sebesar 10.000 ohm. Oke, begitulah rangkaiannya. Di sini kita akan mencoba dulu apakah rangkaian ini aktif atau tidak. Kita hanya mencoba dulu. Dimana tadi di sini kami menggunakan adaptor 5 volt. Saya hubungkan negatifnya dan ini adalah positifnya. Nah, dapat kita lihat bahwa lampunya menyala ya. Dan kita uji juga push buttonnya apakah berfungsi. Ternyata push buttonnya berfungsi ya. Nah, dan untuk tabel kebenarannya akan dijelaskan pada video berikut. Baiklah, mungkin begitulah penjelasan fungsi dari komponen-komponen dan penjelasan pengkabelan rangkaiannya yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya silakan, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk pada percobaan decoder apakah sudah sesuai pada rangkaiannya dengan tabel kebenarannya. Sekarang kita coba. Ini kita masukkan dulu sumber tegangannya. Masukkan dulu ya sumber tegangannya. Terlihat pada push button 1 ini merupakan input A, push button 2 input B, push button 3 input C. Di sini kita mulailah buat tabel kebenarannya, pembuktian. Ketika A, B, C, input A, B, C diberi masukan 0, maka LED 0-nya itu akan mati atau lampu 0 itu akan mati. Dari tabel kebenarannya sudah sesuai ya dengan rangkaiannya. Ketika A diberi masukan 1, LED 1-nya itu akan mati. Berarti ini menandakan tabel kebenarannya sudah sesuai dengan rangkaiannya. Ketika B diberi masukan 1, maka LED 2-nya akan mati. Nah, terlihat pada rangkaian ini LED 2-nya mati. Berarti ini sudah sesuai dengan tabel kebenarannya. Ketika A dan B kita beri masukan 1, maka LED 3 akan mati. Nah, terlihat pada rangkaian ini lampu yang ketiga mati. Berarti ini sudah sesuai dengan tabel kebenarannya. Ketika C1 kita beri masukan 1, maka LED 4 akan mati. Kita lihat, nah, terlihat pada rangkaian ini LED 4 mati. Berarti ini sudah sesuai dengan tabel kebenarannya. Dan ketika input A dan C kita
beri masukan 1, maka LED 5 akan mati. Nah, terlihat pada rangkaian ini LED 5 mati. Ini berarti sudah sesuai dengan tabel kebenarannya. Ketika B dan C kita beri masukan 1, maka LED 6 akan mati. Kita lihat apakah sudah sesuai. Nah, terlihat LED 6-nya mati, berarti ini menandakan rangkaian ini sudah sesuai dengan tabel kebenarannya. Ketika masukan A, B, C kita beri masukan 1, maka LED 7-nya akan mati. Kita lihat apakah sudah sesuai. Nah, terlihat pada rangkaiannya LED 7-nya mati. Berarti sekianlah pembuktian percobaan rangkaian decoder ini yang membuktikan rangkaiannya sudah sesuai dengan teorinya. Terima kasih. Oke, baiklah, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan teori singkat mengenai rangkaian encoder. Nah, di sini saya menggunakan IC 74LS147. Langsung saja. Nah, di sini encoder sendiri yaitu adalah rangkaian logika yang berfungsi untuk mengubah sinyal input desimal menjadi output biner. Nah, jika terdapat beberapa input aktif, encoder priority atau priority encoder akan memilih input dengan nilai tertinggi untuk dikonversi ke kode biner. Nah, untuk IC 74LS147 sendiri itu adalah priority encoder 10/4 yang memilih 10 input aktif dan juga 4 output aktif. Nah, jadi artinya di sini input aktif jika bernilai low 0 dan output bernilai low 0 untuk bit yang aktif. Untuk prinsip kerja sendiri, yaitu jika lebih dari satu tombol ditekan, maka IC akan mengutamakan input dengan nomor terbesar. I9 memiliki prioritas tertinggi. Output memberikan kode biner 4 bit yang mewakili angka tombol yang ditekan. Sekian penjelasan teorinya, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini langsung kita masuk ke pembuktiannya pada rangkaian encoder menggunakan IC 74LS147. Nah, yang pertama yaitu ketika pass button tidak ini kita bayangkan jadi keluaran inputnya. Jadi ini ketika tidak ditekan inputnya jadi 111. Jadi dia 11 dalam kondisi tidak menyala. Lalu ketika push button yang pertama ditekan, outputnya jadi 110. Lalu ketika push button yang kedua dinyalakan, maka outputnya yaitu 1101. Lalu ketika push button yang ketiga ditekan, maka hasilnya 1100. Lalu ketika push button yang keempat dinyalakan, hasilnya yaitu 1011. Lalu ketika push button yang kelima dinyalakan, maka hasilnya 1010. Lalu untuk push buttonnya yang keenam jika ditekan, maka hasilnya 1001. Lalu ketika push buttonnya yang ketujuh ditekan, maka hasilnya 1000. Lalu untuk push button yang ke-8 hasilnya 0111. Lalu untuk push button yang ke-9 hasilnya 0110. Sekian penjelasan untuk rangkaian kami dan juga pengujiannya. Terima kasih.